Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين وطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Ma'alimus Sunnah karya Syekh Shalih Ahmad Asy-Syami hafizahullah taala. Dan kita masih membahas tentang At-Tibbun Nabawi atau kedokteran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah sampai pada bab 17. Faqala al-muallif rahimahullah babur ruqyati, bab meruqyah bil muawwidzat, dengan ayat-ayat muawwidzat, ayat-ayat perlindungan. 2891 muttafaqun alaih, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah idza ishtaka, apabila sakit, nafatha, beliau itu meniup, ala nafsihi, atas dirinya sendiri, bil muawwidzat, dengan surat-surat muawwidzat. Wa masaha, dan beliau itu mengusap, anhu, darinya, biyadihi, dengan telapak tangannya sendiri. Falamma, maka tatkala ishtaka, beliau sakit, waja'ahu, pada sakit beliau, alladzi tuwfiya fihi, yang beliau wafat padanya, taufiktu, maka saya berbuat, angfithu, saya meniup, ala nafsihi, pada diri beliau, bil muawwidzat, dengan surat-surat muawwidzat, allati kana yangfith, yang biasa beliau meniup. Wa amsahu, dan saya pun mengusap, biyadin Nabi, dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu, untuk beliau. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, disyariatkannya meruqyah dengan muawwidzat, dan ini yang berkaitan dengan bab tadi. Muawwidzat itu apa? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang populer, muawwidzat itu adalah 3 surat: Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Mari kita lihat kenapa 3 surat ini disebut sebagai al-muawwidzat. Ternyata Al-Falaq dan Nas, An-Nas itu dimulai dengan a'udzu, yang artinya aku berlindung. Berarti surat perlindungan. Untuk surat Al-Ikhlas tidak ada a'udzu, tetapi karena dia itu dempet dengan 2 surat yang dimulai dengan a'udzu, maka dianggap sebagai surat a'udzu. Seperti misalnya kalau kita mengatakan abawani, 2 bapak, itu maksudnya bapak dan ibu. Tapi karena bapak dan ibu dempet atau gandeng, maka dianggap 2 bapak. Jelas kan? Tafsiran yang kedua, muawwidzat itu semua ayat yang dimulai dengan a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu berarti muawwidzat. Apakah ada ayat-ayat yang dimulai dengan a'udzu selain yang Al-Falaq dan An-Nas? Ada. Wa a'udzu bika min hamazati wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun qul wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Nah, ini termasuk muawwidzat menurut sebagian ulama. 2 tafsiran ini mana yang dipakai silakan. Jadi pakai 3 surat boleh, pakai ayat-ayat yang a'udzu juga boleh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada orang sakit dan tidak mampu dia meruqyah dirinya dengan muawwidzat, maka marilah kita keluarganya yang meruqyah dia. Maka di sini angfithu, Aisyah yang meniupkan untuk Nabi, karena Nabi sudah lemas betul-betul, tidak bisa beliau. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bolehnya kita mengambil tabarrukan, barokah dari tangan Nabi, biyadin Nabi, dengan tangan Nabi SAW. Jadi Aisyah sebenarnya bisa mengusapkan dengan tangannya sendiri, tapi tangannya Aisyah kan kurang berkah.
sehingga beliau pilih ditiupkan di tangannya Nabi, terus diusapkan di tempat yang sakit. Berikutnya 92 dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwad, biasanya berlindung, minal janni, daripada jin, wa ainil insani, dan dari mata manusia, hatta sehingga nazalat turunlah al-mu'awwidhatani, dua surat mu'awwidhatain, yaitu al-falaq dan an-nas. Falamma maka tatkala nazalata, keduanya turun, akhadha bihima, beliau pun mengambil, maksudnya membaca keduanya, wa taraka, dan beliau meninggalkan masiwahuma, apapun doa selain keduanya. Yang dimaksud apapun doa yang selain keduanya itu maksudnya doa-doa perlindungan. Doa kan ada dua macam kan, ada doa perlindungan, ada doa permintaan. Doa permintaannya enggak ditinggalkan. As'aluka mujibati rahmatik, saya minta sesuatu amalan atau perkara yang menyebabkan dapat rahmatmu, itu masih dibaca oleh Nabi. Tapi yang ditinggalkannya adalah yang perlindungan. Dua surat Mu'awwidhatan ini yang paling dahsyat untuk perlindungan itu adalah surat Al-Falaq, sehingga Al-Falaq ini lebih kuat daripada surat An-Nas. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan taqra'a syai'an, kamu tidak akan membaca sesuatu yang lebih sampai di hadapan Allah daripada qul a'udzu birabbil falaq, surat riwayat Nasai. Tapi kalau dua-duanya dibaca, Falaq dan An-Nas, ya lebih kuat lagi. Kalau An-Nas itu lebih fokusnya berlindung kepada Allah dari setan. Tapi kalau Al-Falaq ini berlindung kepada Allah dari semua keburukan termasuk setan. Berikutnya babur ruqyati, bab meruqyah bi Fatihatil Kitab, dengan surat Al-Fatihah. Fatihah artinya pembuka, Al-Kitab artinya kitab. Maka surat Al-Fatihah disebut Fatihatul Kitab karena kalau kita buka pertama kali surat yang muncul adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab, induknya kitab. Disebut induknya kitab karena makna dari Al-Quran semuanya itu diringkas pada Fatihah. Maka disebut induk karena diringkas, ya. Disebut Fatihatul Kitab karena dia pembuka. 93 Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nafaran, bahwasanya ada beberapa orang min ashabin Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, marru bima'in, mereka melewati mata air. Ma'in itu bukan air tapi mata air. Kalau bahasa kita biasanya ain, ya, mata air. Kemudian fihim, pada mereka itu ladhirun, ada orang yang tersengat. Au qala, atau rawi mengatakan salimun, orang yang selamat. Selamat itu maksudnya ya tersengat tadi, Pak. Orang Arab punya kebiasaan, orang yang dapat musibah dikasih nama yang baik-baik supaya betul-betul segera selesai dari musibah. Maka orang yang ladihun, yang tersengat, mereka kasih nama salimun, orang yang selamat, yang gak kenapa-apa. Padahal dia lumpuh lagi, sakit. Sehingga kebiasaan orang Indonesia ini tidak sama dengan kebiasaan orang Arab. Orang Arab ngasih nama yang baik-baik supaya dia segera berubah menjadi baik. Orang Indonesia rumah sakit dikasih nama rumah sakit, ya loro terus. Mestinya dikasih nama apa? Rumah sehat. Dalam bahasa Arab rumah sakit itu apa? Mustashfa, tempat cari sehat. Nah, gitu. Jadi bukan mustasqom. Mustasqom artinya rumah sakit. Mustashfa, rumah sehat. Itu kebiasaan orang Arab yang perlu ditiru. Ini Pak Prabowo perlu ngaji hadis ini supaya dia membolehkan rumah sakit diganti rumah sehat. Karena peraturan di Indonesia rumah sakit diganti rumah sehat itu nggak boleh, Pak. Tetap namanya harus rumah sakit rumah sehat. Jadi rumah sakitnya nggak boleh dihapus. Itu kata teman saya yang seorang dokter. Fa'arada, maka menghadap lahum kepada mereka rajulun, seorang laki-laki min ahlil ma', dari penduduk mata air tadi. Faqala, dia mengatakan, hal fikum, apakah di antara kalian min raqin, ada orang yang bisa meruqyah?
Inna fil ma'i, sesungguhnya pada mata air ini, rajulan, ada seseorang, ladhiqan, yang tersengat, au qala saliman, yang selamat. Fantalaqa, maka pergilah, rajulun, seorang laki-laki, minhum, dari mereka, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, laki-lakinya di sini tidak disebutkan siapa dia, tapi yang dimaksud adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan dia termasuk dari sahabat Nabi yang masih sangat muda. Usianya antara dia dengan Ibnu Abbas itu hanya terpaut 4 tahun. Ibnu Abbas ditinggal mati Nabi usia 13 tahun. Abu Sa'id ditinggal wafat Nabi, berarti usianya 17 tahun. Usia 17 tahun, belum genap 17 tahun. Ini Nabi masih hidup. Jadi kira-kira mungkin usia 15 tahun sudah bisa meruqyah dia. Faqara'a, lalu dia membaca bi Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah, ala sya'in, atas bayaran kambing-kambing. Jadi persyaratannya nanti kalau sembuh bayar kepada saya kambing. Nah, di sini kambingnya tidak disebutkan berapa jumlahnya, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan thalathuna syatan, 30 kambing. Kenapa mintanya banyak sekali 30 kambing? Karena waktu itu para sahabat yang bersafar jumlahnya 30 orang, dan mereka minta supaya dikasih makan oleh orang kampung itu nggak dikasih makan, pelit sekali mereka. Nah, maka oleh Abu Sa'id dipatok harga mahal, ya, supaya kita-kita yang musafir nih semuanya bisa makan. Fabara'a, lalu betul-betul dia sembuh. Faja'a, maka dia pun datang, bisyai, dengan kambing-kambing, ila ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, bawa 30 kambing tadi. Fakarihu, maka mereka benci dari hal itu. Wa qalu, mereka mengatakan, akhatta, engkau telah mengambil, ala kitabillahi, atas Al-Quran, ajron, upah, hatta qadimul Madinah, sehingga mereka datang ke Madinah. Jadi mereka beranggapan Quran itu tidak boleh digunakan untuk cari dunia. Kamu meruqyah orang dengan Quran, ya sudah, cari pahala dari Allah, jangan cari dunia. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, akhadha, orang ini mengambil, ala kitabillahi, atas Al-Quran, ajron, upah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, ahaqqa, paling berhak, ma akhadtum alaih, apa yang kalian ambil atasnya, ajron, akan upah, itu adalah kitabullah. Dalam hal ini meruqyah dengan Al-Quran. Jadi halal atau tidak hasil ruqyah dengan Al-Quran? Halal, karena dikatakan oleh Nabi ahak, paling berhak, ya berarti boleh. Secara nalar juga masuk akal, Pak. Saya sakit, dipijet sembuh, saya bayar kan? Ini kenapa saya bayar? Karena dia ngasih manfaat kepada saya, dari sakit menjadi sehat. Sakit menjadi sehat ini manfaat dunia. Nah, sekarang mengajarkan Quran itu kan manfaat agama. Sehingga kalau seseorang mengajarkan Quran tidak boleh ngambil upah, ya lucu. Memang di sini kata-katanya kitabullah Al-Quran dalam hal ini tadi adalah ruqyah. Tetapi oleh para ulama dipahami secara umum, apapun ngasih manfaat dengan Quran, bisa ruqyah, bisa mengajarkan tafsirnya, bisa mengajarkan bacaannya, sama, ya. Nah, sehingga kalau untuk manfaat dunia boleh kita ngambil upah seperti pijet dan sebagainya, maka untuk memberikan manfaat agama juga lebih berhak untuk mengambil upah, nggak ada masalah. Karena itu dulu masa-masa yang lalu pernah ada sebaran gitu ya, tafsir Al-Quran 1 juz 1 juta, itu halal begitu. Patok harga, yang mau tafsir dengan saya silahkan datang ke rumah, saya ajari 1 juz 1 juta, 30 juz dapat berapa? 30 juta, halal, boleh. Hanya saja memang lebih baik tidak matok harga, lebih baik tidak minta upah, lebih baik ya. Kalau dikasih diterima, tapi kalau minta tidak, itu lebih baik. Berikutnya, dan ini masalah khilafiyah ya, 4 madhab yang membolehkan mengambil upah dari mengajar Quran itu jumhur, mayoritas. Yang tidak membolehkan cuma 1, yaitu madhab Hanafi. Jadi yang membolehkan Syafi'i, Maliki, Hambali.
Berikutnya 19 bab ruqyatil ain, bab meruqyah gara-gara ain. Ain itu adalah mata orang hasad yang melihat kepada kita, akhirnya kita sakit gara-gara dilihat oleh dia. Orang hasad atau orang yang takjub tapi tidak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang terkena ain perlu diruqyah supaya sehat kembali. 94 muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, amaroni, menyuruh saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au qala amara ayyustarqa, supaya minta ruqyah minal ain, dari sebab ain. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, orang yang terkena ain itu cara mengatasinya dengan diruqyah. Adapun caranya sudah kita bicarakan kemarin. Orang yang menyebabkan dia terkena ain disuruh untuk membasuh ujung-ujung dari tubuhnya, ya. Wajahnya, telapak tangannya, kemudian sikunya, kemudian lututnya, kemudian bagian dalam dari sarungnya, terus dituangkan pada orang yang terkena ain tadi. Kalau tidak diketahui siapa penyebabnya, maka pakai air dibacakan ruqyah, kemudian dituangkan pada orang tadi. Nah, itu caranya meruqyah begitu, sesuai dengan riwayat-riwayat yang kita temukan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya yustarqa, minta ruqyah. Adapun hadis yang mengatakan wala yastarqun, orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah, mereka akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Yastarqun, kok enggak ada ya? Oh, ini belum. Nah, ini la yastarqun, mereka tidak minta ruqyah. Nah, ini bukan larangan, Pak. Ini hanya mengatakan yang tidak minta ruqyah maka ada kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bukan larangan. Sehingga masih boleh minta ruqyah. Kemudian para ulama berselisih pendapat, yang dimaksud tidak minta ruqyah ini gimana? Pendapat pertama, tidak minta ruqyah sama sekali. Yang kedua, tidak minta ruqyah yang jahiliyah. Tapi kalau ruqyah yang syar'i boleh, silakan. Berikutnya 95 dari Asma binti Umais, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna, sesungguhnya walad Ja'farin, anak-anaknya Ja'far. Ja'far ini adalah sepupu Nabi SAW, Ja'far bin Abi Thalib. Tusri'u, cepat, ilaihim, kepada mereka, al-ain, penyakit ain, afa astarqi lahum, bolehkah saya minta ruqyah kepada untuk mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, ya, fa innahu, karena sesungguhnya, lau kana syai'un, kalau ada sesuatu, sabaqal qadar, yang mendahului takdir, la sabaqathul ain, sungguh mata itulah yang mendahuluinya. Tapi tidak ada yang mendahului takdir, itu enggak ada. Artinya maksud Nabi adalah memang ain itu sangat cepat pengaruhnya. Saking cepatnya sampai-sampai dikatakan seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, belum waktunya mati gara-gara ain menjadi mati. Nah, itu seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir. Sehingga maksud Nabi, sebelum orangnya mati segera dicarikan peruqyah. Karena kalau tidak dicarikan peruqyah, dibiarkan dia sakit, maka akan segera mati. Maka segera diruqyah supaya segera sembuh dari penyakitnya. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian kenapa anak-anaknya Ja'far ini cepat sekali terkena penyakit ain? Bisa jadi mereka itu orangnya cakep-cakep, Pak. Kalau orang cakep, nah, kemudian orang melihat dengan takjub tanpa zikir, itu akhirnya si cakep ini bisa langsung jatuh. Karena itu kalau wajah kita pas-pasan, bersyukurlah, aman dari ain, gitu. Wajah panjenengan cantik atau ganteng, hati-hati. Lagi enak motoran tiba-tiba demam gara-gara orang melihat dengan takjub tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 20. Dan itulah yang menyebabkan Nabi Ishaq menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke kota Mesir dari pintu yang berbeda-beda. Min babin wahidin,
jangan kalian masuk dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Para ulama tafsir menjelaskan karena mereka ganteng-ganteng. Nah, kalau rombongan orang ganteng datang semua, semua orang takjub terhadap kegantengan mereka, akhirnya terkena ain. Nah, supaya tidak terkena ain, pisah-pisah. Berikutnya bab 20. Bab ruqyati, bab ruqyah minal humati, dari humah itu apa? Bisa, wa ghairiha, dan selainnya. Bisanya kalajengking, bisanya ular, itu disebut humah. 96 muttafaqun alaih, dari Aswad, dia mengatakan, saat itu aku bertanya kepada Aisyah anir ruqyati, tentang ruqyah minal humah, dari bisa. Faqalat, Aisyah menjawab, rakhasa, telah memberikan rukhsah, keringanan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruqyah, untuk ruqyah, min kulli dhi humah, dari setiap yang memiliki bisa. Artinya apa? Yang ada bisanya ini kalau dibiarkan, tidak diruqyah, tidak diobati, itu bisa nanti akibatnya fatal, mematikan. Sehingga terkena ular, nah silahkan diruqyah. Terkena kalajengking, silahkan diruqyah. Dan lafalnya Imam Muslim, rakhasa, memberikan rukhsah Rasul sallallahu alaihi wasallam di ahli baitin, untuk suatu penduduk rumah, minal ansor, dari kalangan ansor, fir ruqyah, untuk ruqyah, min kulli dhi humah, dari setiap yang memiliki bisa. Ini meskipun dikatakan ahlu bait dari kalangan ansor, ini hukumnya tidak hanya untuk mereka, tapi berlakunya untuk umum. Kenapa? Karena kita punya kaidah, Pak. Kaidahnya mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi. Al-ibrah, pemahaman dari suatu hadis itu adalah bi umumil lafzi, dengan lafal yang umum. Nah, sementara hadis yang pertama tadi kan lafalnya umum, rakhasa, Nabi meringankan. Adapun kasus meringankannya dulu itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah ada ahlu bait dari kalangan Ansor. Mereka minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kerabat kita ada yang terkena sengat, terkena bisa, boleh nggak ruqyah? Beliau katakan silakan. Tapi bukan berarti khusus untuk mereka, ya, karena kaidah tadi. Berikutnya 97, riwayat Muslim, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, rakhasa, telah memberikan keringanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati, untuk ruqyah, minal ain, dari ain, wal humah, dan dari bisa, wan namlah, dan dari penyakit namlah. Namlah itu bukan semut lah, ya. Makanya di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh, an-namlah itu adalah quruhun, luka-luka, tahruju, yang keluar luka itu, bil jambi, pada lambung. Jadi tiba-tiba pada lambung kita itu muncul luka, apakah mendol apakah apa, ya. Nah, maka itu di ruqyah boleh. Apakah ini berarti khusus untuk ain saja boleh ruqyah, untuk bisa saja boleh ruqyah, untuk namlah saja boleh ruqyah, berarti yang lain tidak boleh ruqyah? Enggak begitu. Ini disebutkan 3 karena ada kasus 3 ini. Jadi ada orang terkena ain, mintanya kepada Nabi, silahkan diruqyah. Ada orang terkena bisa, lapor kepada Nabi, silahkan diruqyah. Ada orang terkena namlah, lapor kepada Nabi, silahkan diruqyah. Jadi 3 ini bukan pembatasan. Semua penyakit silahkan diruqyah. 98, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang berkata, hina yumsi, ketika masuk waktu sore, thalatha marrat, mengucapkannya 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna-sempurna dari keburukan apapun yang Dia ciptakan. Ini perlu dihafalkan, Pak, supaya kita setiap harinya aman. Maka lam yadurrahu, tidak memadharati dia, humatun, bisa, wa tilkal lailah, pada malam tersebut. Jadi kita bisa melakukan ruqyah setelah terkena sengatan, juga bisa melakukan sebelum terkena sengatan. Kalau ini adalah zikir sebelum terkena sengatan. Kita mau tidur, ya kan? Nah, supaya pas tidur itu tidak terkena sengatan,
maka baca ini, a'udzu bikalimatillah. Kadang-kadang kita tidur kan diganggu, Pak. Enak-enak tidur, tiba-tiba datang kalajengking. Nah, supaya aman sebelum tidur baca ini. Kalau sore hari tadi sudah baca sudah cukup. Nah, kalau membaca silakan sorenya sebelum tidurnya baca. Atau kadang-kadang kita tidur tiba-tiba dimasuki hewan di telinga kita. Sakitnya bukan main, sampai nggak bisa tidur, sampai pusing. Nah itu gara-gara kita belum baca wirid-wirid begini. Dibaca wiridnya insya Allah jadinya aman. Qala hina yumsi, mengucapkannya ketika masuk waktu sore. Bagaimana kalau pagi hari? Boleh. Jadi sore manfaatnya kan sampai semalam. Berarti kalau kita butuh penjagaan pagi hari, maka silahkan dibaca pagi, nanti manfaatnya sampai sore. Jadi meskipun Nabi mengatakan sore, ini bukan berarti tidak boleh dibaca pagi hari, bukan gitu. Bahkan Nabi menghasung kita, kalau kita sedang safar, kemudian singgah di satu tempat, kapanpun juga waktunya, silahkan baca wirid ini supaya tidak madharat. Man nazala manzilan, siapa yang singgah satu tempat lalu mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, maka tidak termadharati oleh apapun sampai dia pergi dari tempat tadi. Riwayat Muslim. Nah ini yang menguatkan bahwasanya tadi wirid ini tidak harus sore gitu. Pagi juga bisa, siang juga bisa, malam juga bisa. Karena kita pas safar singgah di tempat itu kan bermacam-macam waktunya, tidak selalu sore. Kemudian hina yumsi, ketika masuk sore, ini mengucapkannya kapan? Sebelum maghrib apa setelah maghrib? Guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau memilih mengucapkan wirid-wirid sore itu setelah adzan maghrib. Jadi begitu sudah adzan, nah itu baru masuk wirid sore. Tapi sebagian masyayikh memilih sebelum maghrib. Silahkan, dua-duanya boleh, tapi beliau pilih yang ba'da maghrib dengan sebab dalam satu hadis beliau mengatakan masa'a kulli lailatin, dibaca pada sore dari setiap malam. Sorenya dinisbatkan kepada malam, berarti dibacanya pas sudah masuk malam. Kalau sebelum masuk malam berarti dia masih masuk grup siang, karena hari dibagi dua, ada siang ada malam. Itu pemikiran guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Berikutnya 21, babun la ba'sa, tidak masalah birruqa ruqyah malam takun, selama tidak menjadi syirkan, sesuatu yang syirik. Jadi kaedahnya ruqyah itu bebas, tidak harus dari ayat Quran, tidak harus dari doa dalam hadis, bebas silakan. Yang penting satu, tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua yang tidak disebutkan oleh guru kami Syekh Shalih As-Sami, yaitu syarat yang kedua adalah yakunu mafhuman. Kalimatnya kalimat yang bisa dipaham. Kalau kalimat yang tidak bisa dipaham, meskipun tidak mengandung syirik, tidak boleh. Misalnya simsalabim, artinya apa tuh? Saya nggak paham kan. Hong wilaheng, artinya apa itu? Saya juga nggak paham. Nah itu yang nggak paham gitu. Untuk untuk ruqyah nggak boleh. Ada orang sakit gigi kita sentuh simsalabim, nggak boleh. Kalimatnya nggak dipahami gitu. 99, riwayat Muslim dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu berkata, kunna, adalah kami dulu para sahabat Nabi, narqi, biasa meruqyah fil jahiliyah, di masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, kaifa tara, bagaimana pendapat Anda fi dzalika, dalam masalah ruqyah tadi? Faqala, beliau menjawab, i'ridu, setorkan alayya, kepada saya, ruqakum, ruqyah kalian. La ba'sa, tidak masalah, birruqa, ruqyah ma lam yakun, selama tidak ada fihi, dalam ruqyah tadi, syirkun, kesyirikan. Nah perlu dicatat, dalam kitab-kitab tentang ruqyah atau kitab fikih itu biasanya disebutkan ruqyah salah satu syaratnya harus bahasa Arab.
Itu maksudnya bagi orang Arab gitu loh. Karena orang Arab itu kan tidak paham bahasa non-Arab. Sehingga maksud dari syarat tadi adalah tidak boleh meruqyah dengan suatu bahasa yang tidak kamu paham. Orang Arab meruqyah dengan bahasa Indonesia, padahal dia nggak paham bahasa Indonesia. Dikhawatirkan nanti isinya apa? Kesyirikan. Nah, demikian juga kita meruqyah, kita bisanya bahasa Indonesia, silahkan. Wahai Zat yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Wahai Zat yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, sembuhkanlah gigi saya. Nah, boleh seperti itu ruqyah begitu. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ultuf bina. Nah, boleh. Berikutnya 22. Babun la adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiyarata, tidak ada burung membawa sial. Wala hamata, tidak ada burung hantu. Wala sofar, tidak ada sial di bulan Sofar. Yang dimaksud tidak ada penyakit menular yaitu penyakit yang menular sendiri tanpa izin Allah. Orang-orang jahiliyah meyakini namanya penyakit pasti menular. Sehingga kalau saya sakit, kemudian panjenengan duduk di samping saya, kemudian panjenengan sakit, panjenengan menyalahkan saya. Kowe loro nyedak-nyedaki aku, nular. Padahal menular itu kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak ya tidak menular, Pak. Buktinya 5 orang kumpul, satu sakit batuk, akhirnya yang 3 batuk, yang 1 tidak. Nah, berarti tidak harus menular. Maka yang dimaksud tidak ada penyakit menular ini yang keyakinan jahiliyah. Kalau hamah, burung hantu, ini keyakinan orang jahiliyah. Kalau ada orang dibunuh dan nyawanya belum dibalaskan, maka nyawanya ini masih bergentayangan dalam bentuk burung hantu. Sehingga menurut keyakinan jahiliyah, burung-burung hantu itu nyawa manusia, bukan burung betulan, burung jadi-jadian. Nah, itu dihilangkan keyakinan sebetulnya Islam. Namanya burung hantu ya burung. Tok beleh ya akan mati, namanya burung. Bulan Sofar nggak ada masalah ya. Jadi tidak ada hari-hari tertentu yang membawa sial, nggak ada. Kalau orang Arab menganggap Sofar sial. Kalau mungkin orang Indonesia katanya Rebu sial, nggak ada. Rebu sial nggak ada. Ini burung hantu, Pak ya. Modelnya kayak begini disebut hantu karena wajahnya kayak begini, pocongan katanya. 900 muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular tanpa izin Allah. Wala tiyaratan, tidak ada burung bawa sial. Orang Arab dulu melihat gagak itu dianggap bawa sial. Jadi safar ketemu gagak pulang. Kenapa? Kalau lanjut sial. Nah, itu nggak boleh begitu. Wala hamata, tidak ada burung hantu yang merupakan nyawa orang. Wala safara, tidak ada sofar atau bulan Sofar sial, nggak ada. Nah, di sini sudah diperjelas oleh Syekhuna penulis apa makna dari kata-kata atwa, tiarota, hamata, sofaro. Tapi tidak usah saya bacakan, saya cuma bacakan satu saja. Kata-kata wala sofar, tidak ada sofar, itu salah satu tafsirannya adalah huwadaun, itu adalah penyakit ya'khudul batn, yang mengenai perut seseorang. Jadi sofar itu penyakit perut. Tidak ada penyakit perut. Maksudnya apa? Penyakit yang menular dengan dahsyat, lebih dahsyat penularannya daripada kudis menurut orang-orang Arab. Nah, yang dimaksud ini adalah tidak ada penyakit perut yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah seperti keyakinan jahiliyah, enggak ada. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bahwasanya yang dimaksud itu adalah syahru Sofar, bulan Sofar. Apa maksudnya bulan Safar itu? Maksudnya adalah mereka itu mengubah-ubah, Pak. Muharram, haram perang, Safar boleh perang. Kalau mereka pengen perang di bulan Muharram, maka mereka anggap Muharramnya sekarang Safar. Berarti makna la Safar tidak boleh memajukan bulan Safar. Terus tambah tafsiran yang saya sampaikan tadi, tapi tidak ditulis oleh Syekhuna di sini, yaitu tidak ada kesialan pada bulan Safar. Sehingga ada 3 tafsiran di sini. Tapi tafsiran yang paling saya suka adalah la Safar, tidak ada kesialan di bulan Safar. Kenapa saya pilih tafsiran itu?
Karena ini semuanya berkaitan dengan keyakinan, Pak. Adwa, keyakinan penyakit menular sendiri, tiarah, keyakinan sial. Nah, berarti safar pun juga apa? Keyakinan sial di bulan safar. Nah, tapi memang hadis Nabi itu bisa berbagai macam maknanya. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, qala a'rabiyun, berkata Arab Badui, ya Rasulullah, hai Rasul, fama balu ibli, kenapa onta-onta saya takunu fi ramli, ada pada pasir, ka'annaha dhiba, seolah-olah dia kijang. Maksudnya apa? Gesit sekali. Saya punya onta sehat gesit. Fayati, lalu datang al-ba'ir, onta lain, al-ajrab, yang kudisan. Fayadkhul, lalu dia masuk, bainaha, di tengah-tengah onta saya, fayujribuha, maka dia membuat onta-onta saya ikut kudisan. Berarti kan betul-betul ada penyakit menular. Jadi ini orang Arab Badui yang pinter, Pak. Nabi bersabda tidak ada penyakit menular. Dia bingung, loh piye kok tidak ada? Buktinya betul-betul menular. Nah, ini pinter orang begini. Maka Nabi kemudian bersabda, faman a'dal awwal, siapakah yang menularkan kepada onta pertama? Siapa? Onta yang pertama sakit kudis, yang nulari kudis kepada dia siapa? Allah kan yang ngirimkan kudis. Nah, berarti kalau Allah yang ngirimkan kudis kepada onta pertama, yang ngirimkan kudis kepada onta kedua, 3, 4, 5, 6, semuanya juga Allah. Artinya tidak boleh kita itu menyalahkan orang yang sakit gara-gara dia salaman sama kita, akhirnya kita sakit, kemudian kita WA nganyel ke kowe gara-gara salaman deh jadi loro. Nggak boleh begitu. Itu yang menyebabkan kamu sakit itu ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pas itu kondisi tubuhmu lagi turun, nah, kemudian kamu salaman dan memang kebetulan dia lagi batuk, akhirnya antum kena juga. Seandainya kondisi kita lagi kuat, nah dia batuk mental, nah, maka itu semuanya apa? Terserah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa untuk menyalahkan orang lain begitu. Berikutnya bab apa itu? Saya kok tidak begitu jelas babnya. Coba dibaca, babul qauli nawa wal fa'li. Oh wasyu'mi, babul fa'li wasyu'mi kan? Nah, ini salah ya. Babul fa'li wasyu'mi. Bab al-fa'li, fa'al wasyu'mi dan syu'm. Syu'm itu menganggap sial karena sesuatu. Fa'al itu berharap beruntung karena sesuatu. Berarti fa'al itu kebalikan dari syu'm. 901 muttafaqun alaih, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular sendiri, wala tiyarata, tidak ada burung membawa sial, wa yu'jibuni, dan menyenangkan kepada saya al-fa'lus sholih, fa'al yang baik. Apa itu? Al-kalimatul hasanah, yaitu satu kalimat yang baik yang engkau dengar, kemudian engkau berharap kebaikan dari kalimat tadi. Contohnya apa? Kita dari rumah menuju ke Jawa Timur, masuk ke terminal, kemudian kita ditawari naik bis mas. Kita mengatakan ya bis apa? Dia mengatakan Sumber Selamat. Nah, maka kita berharap selamat. Wah, alhamdulillah itu sumber selamat, insya Allah selamat betul. Nah, itu namanya fa'lus sholih. Karena itu jangan kasih nama yang mengerikan, Pak. Bis namanya apa? Sumber bencana, bencana betul. Makanya dulu namanya sumber kencana, diganti apa? Sumber selamat, biar nggak dibaca bencana sama orang-orang mungkin. Itu namanya fa'al ya. Jadi ringkasnya fa'al itu disunahkan. Tapi kalau syu'm itu tidak disyariatkan. Berikutnya 902 muttafaqun alaih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tiyarata, tidak ada kesialan dari burung maupun yang lain, wa khairuha, dan yang terbaik itu adalah al-fa'al. Qalu, mereka bertanya, wa mal fa'al ya Rasulullah, fa'al itu apa?
Qala, beliau mengatakan, al kalimatu salihah, kalimat yang baik, yasma'uha ahadukum, yang mendengarnya salah satu dari kalian. Termasuk dalam bab pernikahan, Pak. Mbak, kamu dilamar siapa? Mas ganteng. Nah, udah terima aja, mesti ganteng. Jenenge wing ganteng. Mas giat, wah insya Allah orangnya giat bekerja, orang malas-malas, maka terima saja, dimudahkan aja. 903 Muttafaqun alaih, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingkana, jika ada kesialan fi syai'in, pada sesuatu, fafil mar'ah, maka kesialan itu ada pada perempuan atau istri, wal faras, dan kuda, wal maskan, dan tempat tinggal." Zada fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, yakni yang dimaksud oleh Nabi adalah asy'un, kesialan. Jadi kalau ada kesialan pada tiga ini, kalau ada, lah betulnya ada atau tidak ada? Nggak ada. Jadi kesialan itu nggak ada. Dari mana taunya bahwasanya tidak ada? Dari hadis yang lain. Hadis yang lain mengatakan la syu'ma, tidak ada kesialan, itu nggak ada. Waqad yakunul yumnu, yang ada adalah keberkahan, fid dari, dalam rumah kita, wal mar'ati, dalam istri kita, wal farasi, dalam kuda kita. Panjenengan punya rumah nyaman sekali, yang adem, orang begitu adem, yang panas, orang begitu panas. Pas musim dingin, nah, panjenengan terasa hangat. Pas musim panas, panjenengan terasa isis, nyaman, itu namanya yumnun. Istri berkah, dulu ketika menikah hanya 2 orang. Setelah beberapa tahun, jasa omah berarti wong rolas, berkah apa itu? Siji tambah siji rolas, berkah. Kuda kita tidak pernah mogok, dipakai untuk berkendaraan, selalu jalan. Kalau sekarang ya bukan kuda lah, motor ya. Motornya selalu jalan, nyaman, tidak pernah tabrakan, tidak pernah serempetan. Itu berkah namanya. Nah sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita punya istri tapi suka rewel, cerewet? Nah itu termasuk kesialan atau tidak? Bukan kesialan, itu sifat yang ada pada dia. Nah supaya tidak membuat kita itu susah, gimana? Dididik. Kalau pas aku lagi mulai kerja, ojo ngomong sih, aku wis kesel, ngomong tambah kesel, disambut dengan kopi, insya Allah aku kesel hilang. Nah, dididik begitu, itu bukan kesialan. Karena kalau kita mengatakan ini istri sial ini, saya pulang kerja dia malah cerewet, akhirnya setiap nikah cerai terus, Pak. Karena ada apa dikit sial dicerai, ada apa sedikit sial dicerai. Enggak begitu caranya. Jadi ada sesuatu dihadapi dengan baik, istri kurang bagus ya diperbagus, ya. Kendaraan kurang mantap ya dimantapkan, rumah bocor terus ya ditambal. Pokoknya jangan menganggap ada rumah sial, nggak ada rumah sial, nggak ada. 904 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yu'jibuhu, menyenangkan beliau, idza kharaja, jika keluar, li hajatin, untuk satu keperluan, ayyasma, bahwasanya beliau mendengar kata-kata ya Rasyid, wahai Rasyid, ya Naji, wahai Naji, nama orang ya. Rasyid itu artinya dapat petunjuk, Najih itu artinya sukses. Jadi Nabi kalau keluar safar kemudian mendengar orang memanggil temannya, wahai sukses, wahai Naji, nah beliau senang. Maka beliau mengatakan, insya Allah betul-betul sukses. Panjenengan keluar rumah untuk melamar seorang akhwat, nah, tiba-tiba ketemu temannya namanya Mas Sukses, insya Allah sukses betul. Lamaran pasti diterima, insya Allah. Ketemu nih Mas Sukses. 905 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, inna kunna, sesungguhnya kami dulu, fidarin, pada satu rumah, kathirun, banyak, fiha, dalam rumah tadi, adaduna, jumlah kami, jadi anaknya banyak ya, rukun nih. Wa kathirun, banyak, fiha, padanya, amwaluna, harta-harta kami, bisnisnya jalan dan sebagainya. Fatahawwalna, lalu kami pun pindah, ila darin ukhra, kepada rumah yang lain. Faqalla fiha adaduna, maka menjadi sedikit pada rumah tadi jumlah kami. Wa qallat fiha, menjadi sedikit pada rumah tadi, amwaluna, harta-harta kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dharuha
tinggalkanlah rumah yang kedua tadi zamimatan, dalam keadaan tercela. Ini jangan disalahpahami. Bukan berarti rumah yang kedua rumah yang membawa sial, bukan. Makanya dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud daruha zamimah, tinggalkan rumah itu dalam kondisi tercela, maksudnya li'anna hawa'aha ghairu muwafiq lakum, karena hawanya, udaranya rumah tadi atau kampung tadi itu nggak cocok untuk antum. Makanya setelah pindah kampung, kemudian keluarga antum sakit-sakitan sampai ada yang mati, itu berarti hawanya nggak cocok. Orang Jawa Timur pindah Jawa Tengah, kok do loro-loro, nah balik Jawa Timur saja. Kalau cocok silahkan. Jadi bukan berarti wah ini Jawa Tengah sial, nggak bisa, nggak ada yang sial, nggak ada. Ini rumahnya sial nih, gara-gara pindah sini bisnisnya macet, nggak ada. Jadi disuruh pindah bukan karena sial, tapi karena apa? Satu, udaranya tidak cocok. Itu penjelasan para ulama. Yang kedua, litakhlusu an su'idzan, supaya kalian lepas dari su'udzan. Nah, kita bisa su'udzan, Pak. Kenapa ya saya setelah pindah kontrakan sini kok jadi sakit-sakitan terus? Bisa jadi ini yang punya rumah ini masang penyakit di sini. Nah, su'udzan itu. Masa ada orang, Pak, ngontrakkan rumah masang penyakit di situ, ada nggak? Orang aneh lagi. Itu karena suudzon saja. Nah, maka bukan berarti ini adalah apa? Ini menunjukkan rumahnya sial, nggak ada sama sekali, sial nggak ada. Tambah satu hadis lagi supaya pas, 906. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatafa'al, biasa melakukan fa'al, wala yatatayyar, dan tidak menganggap sial dengan burung. Wa yu'jibuhu, dan menakjubkan kepada beliau al-ismul hasan, nama yang baik. Sampai-sampai beliau itu kalau mengirim seseorang, beliau itu kirim orang yang namanya bagus. Beliau mengatakan, apabila kalian itu mengirim kepada saya seseorang yang mengirim surat, maka kirimlah orang yang wajahnya bagus, namanya juga bagus. Nah, sehingga bisa menghasilkan apa? Tafa'ul tadi. Namanya siapa ini yang akan mengirim surat saya ini? Namanya adalah Sari, cepat. Nah, silakan titipkan. Insya Allah betul-betul cepat sampai. Karena yang membawa Pak Sari, Pak cepat. Contohnya begitu. Ini yang dapat kita bicarakan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.